Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai sistem perekonomiannya, dan sistem perekonomian Pancasila pasti memiliki ciri positif maupun negatif di dalamnya. Dan berikut ini beberapa ciri-ciri positif ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Lalu yang kedua, cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu yang ketiga, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Lalu yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, pekerja juga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu yang tadi saya sebutkan adalah ciri positif dari sistem perekonomian Pancasila. Lalu ada pun juga beberapa ciri-ciri negatif sistem perekonomian Pancasila, yaitu yang pertama, adanya sistem free fight liberalism yang merupakan sistem yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Lalu yang kedua, adanya sistem etatisme yang mana negara dan aparatur ekonomi bersifat dominan dan dapat mematikan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Lalu yang terakhir, dapat menimbulkan sifat monopoli yang mana pemerintah melakukan pemusatan kekuasaan perekonomian di negaranya atau di negara pada kelompok tertentu. Jadi itu adalah ciri positif dan negatif dalam sistem perekonomian Pancasila. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Pancasila bagi Indonesia, tentu tak semata-mata hanya nama Pancasila yang melekat pada sistem ekonomi yang diberlakukan. Namun, Pancasila itulah yang menjadi dasar demi tercapainya tujuan atau cita-cita bangsa. Jika dilihat dari makna keseluruhan, bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem yang dijiwai oleh ideologi Pancasila itu sendiri dan di dalamnya didasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan, kegotong royongan, dan juga berasas pada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setidaknya ada 8 poin yang dapat diambil dari tujuan utama dari pemaparan tersebut. Yang pertama ada demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua ada kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Dan yang ketiga ada tercapainya pemerataan keserasian ekonomi antar golongan dan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang kelima adanya penerapan pendahuluan antara kepentingan bersama dari kepentingan individual. Dan keenam, adanya membuat produksi, konsumsi, dan investasi menjadi efisien dan efektif bagi masyarakat. Dan yang ketujuh, mempertimbangkan kepentingan pada masa kini dan untuk masa depan. Dan yang terakhir, diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, serta solidaritas. Semua sistem ekonomi yang ada mempunyai kesamaan elemen atau unsur. Walaupun memiliki kesamaan unsur, namun tiap sistem ekonomi mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Setiap sistem ekonomi akan memberikan jawaban yang berbeda dalam pemecahan problem-problem utama ekonomi. Perbedaan jawaban yang diberikan dilandasi oleh nilai ideologi yang dianut oleh masyarakat ekonomi tersebut. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama. Berdasarkan Pancasila,
Sila pertama, sistem ekonomi dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Sila kedua, sistem ekonomi menjunjung prinsip humanis dan tidak mengeksploitasi. Sila ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan dengan menjunjung asas kekeluargaan. Sila keempat, prinsip ekonomi hendaknya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sila kelima, pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil, guna kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pengaturan ekonomi tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar semata, seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme, dan juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah, seperti dalam sistem ekonomi sosialisme. Karena kedua pendekatan pengaturan ekonomi tersebut terbukti tidak mampu menciptakan keselarasan dan sekaligus kebebasan bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Apa yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar utama bagi implementasi ekonomi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bangun perusahaan yang sesuai dengan untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah koperasi. Dan bangun perusahaan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 adalah perusahaan negara. Tetapi bukan berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh koperasi ataupun perusahaan negara. Meskipun hal itu tidak tersurat dalam Pasal 33, namun tersirat bahwa perusahaan swasta masih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengerjakan produksi asalkan dalam pelaksanaannya tidak ada penindasan dan pengisapan atas buruhnya. Dengan demikian, dalam implementasinya, ekonomi Pancasila terdapat 3 sektor ekonomi, yaitu sektor koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, sektor perusahaan negara yang mengelola sektor ekonomi penting dan sumber kekayaan alam. Dan yang ketiga, sektor usaha swasta sebagai sektor ketiga di samping sektor koperasi dan sektor usaha negara. Penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam kegiatan bisnis di era 4.0. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki sejarah dan ideologi tersendiri, yaitu Pancasila yang mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi asas dari sistem ekonomi Indonesia yang berkeluargaan dan gotong royong. Agar sistem ekonomi selaras dengan globalisasi saat ini, atau bisa dikatakan industri 4.0, maka perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi, komputer, dan juga jaringan internet, tapi tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. Maka pada saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mengedepankan sisi humanisme berdasarkan keadilan sosial warga negara Indonesia seperti kebersatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini diharapkan dapat terus mengawal perjalanan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi Pancasila di tengah krisis ekonomi global di masa pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi saat ini merupakan sebuah tantangan bagi seluruh dunia. Krisis yang terjadi di sana-sini memaksa kita untuk terus bertahan dan mampu mengendalikan situasi agar kondisi dunia tidak terpuruk karena pandemi yang terjadi. COVID-19 tidak hanya melahirkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi. Dan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi, introspeksi, dan koreksi atas sistem ekonomi Pancasila yang kita terapkan saat ini. Apakah selama ini merdeka hingga saat ini kita sudah konsisten menjalankan ekonomi Pancasila? Apakah sudah sesuai dengan diamanatkan oleh para pendiri bangsa? Kondisi perekonomian merupakan fokus utama bagi pemerintah dalam rangka
negaranya. Di Indonesia, kita menganut sistem ekonomi Pancasila yang dirasa cukup efektif dalam menghadapi pandemi saat ini. Tindakan nyata dari gerakan ekonomi Pancasila ialah semua pelaku ekonomi tanpa terkecuali termasuk pemerintah dan masyarakat menomorsatukan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh. Salah satu cirinya adalah tidak membiarkan adanya ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Hal tersebutlah yang saat ini merupakan fokus utama dalam pembenahan situasi saat ini. Dalam menghadapi situasi sulit seperti saat ini, pemerintah memprioritaskan sejumlah kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi kesenjangan sosial yang mungkin terjadi. Pemerintah juga melakukan berbagai adaptasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, hingga memastikan inflasi, suku bunga, dan persoalan ketenagakerjaan agar semuanya dapat beradaptasi dengan baik. Ekonomi Pancasila menjadi cara efektif yang untuk memulihkan Indonesia saat ini. Ekonomi Pancasila membantu mewujudkan pemerataan sosial. Dapat dikatakan bahwa ekonomi Pancasila cenderung lebih tahan banting terhadap berbagai krisis yang terjadi.